Assalamualaikum guys, dan selamat datang di episode lain dari Smile to Jannah. Sebagai bagian dari visi 2030 Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungannya pada BBM, Saudi mengembangkan sektor seni dan hiburan. Dan salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan mengimpor penyanyi dari barat. Nah, salah satu hal yang mungkin luput dari ini adalah bahwa artis dan industri musik di barat sangatlah bebas dan tidak terkontrol, tidak bertuhan, dan memuja satanisme. Jadi ketika kalian mengundang mereka, tentu saja kalian akan dapat paket yang lengkap. Sama seperti halnya dengan wanita yang satu ini. Dia dikenal bernama Iggy Azalea, yang terkenal karena menjual foto bugilnya secara online demi uang. Karena itulah dia menghasilkan jutaan dolar. Itu tidak halal, bro. Padahal dia adalah seorang ibu yang punya anak bernama Onyx, bukan Onyx dari Pokemon ya. Dan mungkin kalian mikir paling dia datang, konser selesai, terus pulang, gak bakal macem-macem di negara orang lain. Tapi tidak. Ketika konsernya berlangsung di Saudi, dia menyinggung masalah emansipasi wanita, di mana dia merasa harus melakukan itu karena Saudi yang dikenal oleh orang barat sebagai negara patriarkal, tanpa berpikir dan menyadari bahwa orang-orang inilah yang sudah membawamu ke sini, yang mengeluarkan banyak uang agar kamu bisa membantu mempromosikan negara mereka. Tapi dia malah berbalik dan menggigit tuan rumah yang telah mengundangnya. Jadi bukannya promosi yang dilakukan malah berdampak sebaliknya. Dan dana yang telah dikeluarkan malah berdampak pada komentar Iggy di media yang menjelek-jelekan negara yang mengundangnya dan bilang konserku dipotong karena entah celanaku robek atau mereka memang gak kuat menghadapi pesan emansipasi wanitaku. Saya pikir dia tidak mendapatkan memo itu karena segera setelah dia memposting ini di Twitter, dia kemudian menghapusnya. Tapi itu cukup untuk berita membacanya dan mengambil postingannya dan menyebarkannya di mana-mana. Seperti yang kukatakan, dia memakai pakaian yang begitu ketat sehingga pakaian itu robek di panggung dan dia harus menunggu sampai orang datang dan memberinya pakaian yang baru, pakaian bagian bawah baru. Dan inilah saat dia lebih mempromosikan pemberdayaan perempuan, liberalisme, apapun kalian mau menyebutnya dengan masalah itu, dengan lirik-lirik seperti ini. Sangat memalukan. Wah! Menjijikan. Dia berujar, Tuhan tolong dengar yang kukatakan. Dia sengaja berceramah tentang Nabi, padahal dia tahu dia sedang di Saudi. Dan iya, kita mencintai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dikubur di sana, para sahabat juga dikubur di sana. Dan dia jelas tahu ini Saudi, tahu kalau negara itu ortodoks dan konservatif, negara dengan mayoritas muslim. Tapi dia malah berkata tidak ada pria yang menghentikan kita. Oke. Dan tunduklah kepada sang dewi, yaitu dia yang sedang duduk di atas panggung dengan kaki terbuka mengangkang. Masa dewi butuh website buat menjual foto bugilnya? Dan masa seorang dewi nge-tweet lalu dia hapus lagi karena takut akunnya diblokir? Dan tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga tidak tahu apa yang dia coba sampaikan pada wanita. Kalau kesetaraan diraihnya hanya karena berbaju ketat, menjual foto bugil, dan punya anak di luar nikah bernama Onyx, juga menyebarkan pandangan ateis ke negara yang membayarmu untuk pergi ke sana, padahal dia tahu persis konteks budaya dan reputasi negara itu. Dan dengan segala hormat, duduk saja. Untuk mengakhiri video ini, teman-teman, beberapa analis mengatakan saat melihat negara kita sebagai negara muslim, kesalahan terbesar kita adalah turut mengimpor sistem pendidikan barat karena pelajarannya termasuk nilai dan pandangan sekuler dan liberal yang sekarang mengakibatkan disonansi kognitif yang menyebabkan kontradiksi yang terjadi di negara kita ini. Jadi di satu sisi pendidikan yang membawa nilai liberal sekuler, tapi di sisi lain kita punya Islam. Dan tentu ini tidak bisa dibandingkan dengan negara lain, karena ini jauh berbeda dari segi preservasi, dari segi otentisitas, dari pengaplikasiannya juga. Dan jujur saja hal ini telah membuat negara kita kacau. Tapi sekarang kita melakukan kesalahan yang sama lagi dan mengimpor hiburan tidak senonoh yang masuk bernama satanisme, kebejatan, dan gaya hidup tidak bertuhan. Semoga Allah membantu pemimpin kita dalam menyikapi hal ini. Berbicara soal Saudi, ada dua ekstrim. Satu ekstrim yang tidak mengatakan apapun tentang mereka dan mengatakan mereka bisa lakukan apapun yang mereka mau dan apapun yang mereka inginkan. Di sisi lain ada yang bilang, Anda tahu apa? Bahkan Anda tidak bisa sholat di belakang mereka. Jika mereka rayakan Idul Fitri pada suatu hari, harus merayakan di hari berikutnya. Dan ada dua ekstrim ini bisa saling mengerti dan cari titik tengah ketika berhubungan dengan hal yang benar. Dan Masya Allah, luar biasa, mereka telah diberikan dua haramain,
Masya Allah. Tapi di sisi lain, ketika mereka lakukan yang salah, itu salah. Itu merusak umat karena melihat ke negara itu karena signifikansi yang dimilikinya dalam Islam. Saya tidak mengatakan bahwa kita menilai Islam berdasarkan beberapa individu saja, karena tentu individu bisa berubah. Islam tidak sama sekali mengubah keyakinan dasar dan juga sejarahnya. Mari kita akhiri sampai di sini guys, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum.